Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini, yaitu training core leader, di mana tidak semua orang bisa ikut training malam hari ini. Ya, hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, ya, yang memenuhi syarat, ya, yang berhak ikut acara malam hari ini. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang sudah menjalankan sistem BBS. Ya, orang-orang yang sudah bikin surat pernyataan bermaterai, ya, orang-orang sudah menjalankan 7 langkah sukses BBS, menjalankan 5 kebiasaan core leader, menggerakkan timnya dengan buku 7 checklist BBS, dan membuat laporan harian di buku laporan harian Anda dan di grup The Eagle, sama yang terakhir udah ikut Facebook berbayar. Nah, itu Anda boleh ikut acara malam hari ini. Kalau belum memenuhi kualifikasi itu, maka tim Anda tidak boleh ikut acara malam hari ini. Jadi saya malam hari ini berbicara kepada Anda yang betul-betul sudah punya komitmen tinggi untuk sukses di ini. Jadi saya tidak berbicara kepada member biasa, tapi saya berbicara kepada orang-orang yang betul-betul serius, yang betul-betul fokus ya untuk sukses di bisnis ini, ya, yang betul-betul serius untuk memperjuangkan impiannya. Ya, jadi saya hari ini ya bukan berbicara kepada member baru, bukan berbicara kepada member biasa, tapi Anda yang betul-betul punya komitmen untuk sukses di sini, ya. Anda ini ya orang-orang yang memang layak untuk sukses di bisnismu. Kalau Anda ingin tahu siapa yang layak untuk sukses di bisnismu, ya orang-orang yang hadir di training core leader aktif, ya, orang-orang yang ada di training malam hari ini, ya, ya, atau orang-orang yang berada dalam sistem, ya, kalaupun toh nggak hadir dia izin. Nah, itu. Dan di luar itu, maka tidak akan pernah berhasil di bisnismu, Bapak Ibu. Jadi siapapun yang tidak hadir di training malam hari ini, yang tidak hadir training hari Minggu, dan tidak izin, maka 100% gagal di bisnismu. Mau semudah apapun bisnismu ini. Bisnismu ini kan sebetulnya mudah sekali. Ya, modal cuma 38.000. Ya, modal cuma 38.000. Anda punya project bisnis yang sangat keren. Ya, project bisnis Anda itu selama masih ada namanya manusia, tidak akan pernah yang namanya bisnis Anda itu tutup, Bapak Ibu. Selama masih ada namanya manusia, bisnis Anda itu tidak akan pernah tutup. Karena selama ada manusia pasti butuh yang namanya PPOB, butuh yang namanya travel, butuh yang namanya apa? Kebutuhan sehari-hari. Itulah bisnis Anda. Ya, dan yang pasti di bisnis ini kenapa sangat mudah? Karena sudah ada caranya. Sudah ada strateginya yang Anda tinggal copy paste saja. Ya, makanya gaptek pun bisa asal dia mau berlatih gitu. Dan luar biasanya di bisnis ini kenapa mudah? Karena ada mentornya. Ya, karena ada pelatihnya Bapak Ibu. Ya. Jadi di bisnis ini tuh semua lini sudah siap. Semua lini sudah siap, tergantung Andanya bagaimana hari ini. Ya, makanya kemarin di hari Jumat sudah saya berikan kepada Anda. Ya, ada 3 poin penting yang harus Anda jalankan, yang harus Anda betul-betul miliki. Anda harus punya impian yang kuat, Bapak Ibu. Anda harus punya komitmen yang kuat. Yang ketiga, Anda harus menjalankan buku 7 checklist BBS sama buku laporan harian. Karena semudah apapun di sini, kalau Anda nggak punya 3 poin tadi, maka tidak akan pernah kemana-mana. Semudah apapun. Ya, sekalipun bisnis ini misalnya ya, modalnya nol, Anda juga tidak akan pernah sukses, Bapak Ibu. Ya, jadi bisnis ini itu bukan masalah modalnya gratis atau modalnya kecil, modalnya besar, bukan. Bukan perkara marketing plan-nya keren atau tidak. Perkaranya itu Anda itu, ya, ya, Anda itu mau on system atau tidak itu sebetulnya. Kalau secara benang merahnya di situ. Ya, Anda itu mau on system atau tidak. Ya. Nah, nyawanya sistem Anda tahu sendiri. Nyawanya sistem itu ada di training. Nah, training puncaknya itu di mana? Di hari Minggu. Training koridor malam hari ini. Nah, ini disebut sebagai training bersyarat. Artinya malam hari ini tidak semua bisa ada di sini. Hanya orang-orang sudah mulai kualifikasi.
Orang-orang punya komitmen yang bisa hadir di sini. Ya, jadi training malam hari ini sebenarnya sebuah training yang kita desain untuk men-screening, untuk menyeleksi, untuk memfilter siapa yang betul-betul peduli sama impiannya, siapa yang betul-betul peduli sama impiannya, siapa yang komitmen. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bisnis ini mudah. Bisnis ini mudah. Asal Anda betul-betul menjalankan sistem yang sudah kita ajarkan. Ada 6 poin tadi. Dari soal pernyataan pemakai, menjalankan 7 langkah sukses, 5 kebiasaan core leader, sampai Facebook berbayar Bapak Ibu. Ya. Nah, malam hari ini saya sedikit akan menjelaskan kepada Anda fokus Anda di bisnis ini itu apa sih Bapak Ibu? Ya, fokus Anda di bisnis itu bekerja untuk uang atau bekerja untuk bangun aset. Ini dulu yang harus Anda beresin Bapak Ibu. Mindset ini yang harus Anda beresin dulu. Ya. Nih, kalau mindset ini, cara pandang ini tidak ada dalam diri Anda, maka sekalipun Anda punya impian, sekalipun Anda komitmen, Anda juga nggak kemana-mana Bapak Ibu. Kalau cara berpikirnya Anda di bisnis salah. Ya. Nah, di bisnis ini Bapak Ibu sekali lagi, Anda itu bekerja bangun aset atau bekerja bangun uang, ini dulu yang harus Anda benerin Bapak Ibu. Jadi fokus Anda itu bekerja bangun aset atau Anda itu bekerja ya untuk uang atau income. Nah, ini nanti akan memberikan efek action Anda Bapak Ibu. Apakah Anda bisa berhasil di Cimo atau tidak? Itu tergantung dari mindset Anda di awal. Kalau mindset Anda salah, maka kesananya salah semua. Sekalipun Anda punya impian, sekalipun Anda komitmen, sekalipun Anda menggerakkan bisnis Anda, itu dengan buku 7 checklist BBS. Ya, ingat Bapak Ibu, ini saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi fokus Anda di bisnis ini Bapak Ibu, itu bukan bekerja untuk uang Bapak Ibu, tapi bekerja membangun aset. Ya, kalau Anda di bisnis ini fokusnya bekerja untuk uang, maka Anda salah tempat Bapak Ibu. Saya ulangi ya, kalau Anda bekerja untuk uang, berarti Anda salah tempat, bukan di bisnis Anda. Ya, Anda tepatnya itu Anda itu dagang Bapak Ibu. Anda jualan atau Anda kerja. Jadi kalau Anda bekerja untuk uang, ini tepatnya itu Anda dagang atau jualan atau Anda kerja. Ini. Nah, kalau Anda bekerja membangun aset Bapak Ibu, maka di sini Anda betul. Ya. Anda bangun bisnis jaringan. Nah, jadi kalau Anda hari ini dari awal ini salah Bapak Ibu, kesananya salah. Masih salah. Ya. Kalau Anda fokusnya bekerja membangun aset, maka fokus Anda itu bangun aset, bukan uang. Ya. Ya, jadi fokusnya Anda itu di sini bangun aset. Nah, yang disebut dengan aset itu apa Bapak Ibu sini? Ya, aset yang Anda bangun di sini bukan member baru, bukan mitra baru. Tapi yang Anda bangun di sini sekali lagi yang sering saya jelaskan kepada Anda, yaitu siapa Bapak Ibu? Pelanggan tetap. Ya, pelanggan tetap atau core leader aktif atau elang sejati Anda. Ya, elang sejati Anda.
Ya, makanya di sini Bapak Ibu sekali lagi ya, Bapak Ibu jangan menggantungkan untuk hari-hari dari bisnis ini. Ya, saran saya bisnis ini untuk masa depan, untuk impian. Makanya di sini kembali lagi fokusnya kan untuk impian Anda di sini. Yang Anda kejar itu impian. Tapi kalau yang di sini yang Anda kejar ya, itu uang Bapak Ibu. Ya, jadi kalau untuk sehari-hari yang mana? Ya ini. Dari dagang jualan kalau Anda mau sehari-hari. Ya. Kenapa di sini Anda bisa untuk sehari-hari. Tapi kalau di sini Anda jangan menggantungkan di sini Bapak Ibu. Ini itu seperti Anda itu bangun gedung lantai 1 sampai lantai 20 Bapak Ibu. Jadi pelanggan tetap core leader aktif Anda lah sejati Anda ini yang Anda bangun itu dari generasi 1 sampai generasi 20. Nah, itu aset yang Anda bangun di sini. Untuk apa? Untuk mewujudkan impian Anda. Nah, impian Anda itu apa di sini? Kemarin hari Jumat sudah saya terangkan. Anda cari impian terdalam Anda. Nah, untuk mewujudkan impian itu, Anda harus bangun aset. Ya, nah bangun aset itu seperti Anda bangun gedung. Jadi nggak bisa istilahnya apa ya? Baru bangun lantai 1 terus Anda berharap dapat duit. Nggak bisa. Ya, atau Anda di sini tuh seperti kayak petani. Ya, petani itu pertama apa sih Bapak Ibu? Ya, ngolah sawahnya dulu, ya kan? Setelah ngolah sawah, ya kan? Nanam. Setelah nanam, ya terus apa menyirami, terus memupuk, ya kan, menjaga, baru setelah sekian bulan baru panen Bapak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya ngolah sawah terus tiba-tiba saat itu Anda langsung ingin panen. Itu namanya nanti dikatakan petani kurang kurang waras Bapak Ibu. Masa baru ngolah sawah terus ingin panen, masa baru nanam ingin panen, kan lucu, Anda diketawain orang. Ya sama kayak bangun gedung lantai 1. Pas gedung lantai 1 baru jadi, Anda berharap dapat income, dapat duit. Ya Anda diketawain orang. Ya, gitu loh. Nah, ini yang harus Anda pahami Bapak Ibu. Di awal Anda bangun bisnis, sekali lagi, Anda ini bangun bisnis jaringan. Ingat itu jaringan. Bangun jaringan. Atau kata istilahnya itu apa? Aset. Ya, jadi kalau Anda di bisnis jaringan Cimo ini, fokus Anda untuk uang, ya, maka Anda tidak akan pernah bertahan lama di Cimo Bapak Ibu. Karena Anda nggak akan mungkin dapat uang. Ya, ya kenapa? Ya karena Anda fokusnya kan bangun lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai lantai 20. Anda fokusnya apa? Mengolah sawah, nanam, nyirami, pupuk, menjaga, baru nanti sekian bulan panen. Beda kalau Anda dagang. Dagang sekarang Anda laku, Anda dapat duit hari ini bisa untuk sehari-hari. Ya, Anda jualan hari ini, jualan apa? Jualan pisang, jualan hari ini baju, jualan hari ini makanan, minuman, Anda laku dapat duit hari ini, Anda bisa untuk sehari-hari. Jadi nggak bisa Bapak Ibu hari ini Anda gantungkan sehari-hari itu dari bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu sekali lagi untuk impian. Untuk impian Anda Bapak Ibu. Nah, tapi ada gambar gembiranya nih, ada gambar gembiranya. Sekalipun Anda fokusnya untuk membangun aset, bukan berarti ketika Anda bangun lantai 1, lantai 20, di sini Anda nggak dapat bonus gitu loh. Anda tetap dapat bonus Bapak Ibu, tapi ini bukan menjadi sebuah prioritas gitu loh. Anda tetap dapat income di sini, tapi itu bukan menjadi sebuah prioritas utama. Ya, tetap Anda dapat bonus Bapak Ibu ketika sesuai dengan marketing plan Jimo, Anda tetap dapat bonus arti level, arti sponsor, dapat reward, nanti dari PPOP dan seterusnya. Tetap, tapi itu bukan berarti menjadi fokus Anda.
itu nomor 2 juta Bapak Ibu, nggak penting, nggak penting. Bonus itu ibaratkan apa ya istilahnya ya? Ya bonus lah gitu loh. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kabar gembiranya ya, kalau bangun lantai 1 sampai lantai 20 memang Anda belum dapat duit. Baru ngolah sawah, nanam Anda belum panen. Tapi kalau bisnis jaringan, kelebihan bisnis jaringan itu apa? Ketika proses bangun di sini, ketika Anda proses membangun lantai 1 sampai 20, atau ketika Anda proses bangun generasi 1 sampai 20, Anda tetap dapat bonus Bapak Ibu. Ya, jadi istilahnya apa ya? Bukan generasi 1 sampai 20 jadi terus baru dapat duit, enggak. Ketika proses bangun generasi 1, generasi 2 tetap dapat bonus. Ya, tapi bukan menjadi sebuah prioritas kayak itu, Ibu. Jadi di pikiran hati Anda ketika membangun aset itu adalah aset. Ya. Asetnya itu apa? Pelanggan tetap, core leader aktif, elang sejati Anda generasi 1 sampai 20. Jadi yang ada di pikiran Anda nih, ya, mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, generasi 1 Anda ini sudah ada 2 elang belum? Ini. Jangan sampai di pikiran Anda ini income Bapak Ibu, bonus Bapak Ibu. Kalau Anda sudah direcekkan bonus income, mending Anda jualan. Mending Anda dagang. Mending Anda kerja. Karena apa? Ya, karena kalau Anda dagang itu nanti langsung dapat duit Bapak Ibu. Kalau laku. Tapi kalau bisnis jaringan nggak begitu caranya Bapak Ibu. Karakternya bukan begitu. Anda di pikiran Anda itu generasi 1 saya ini sudah ada 2 alang sejati belum? Sudah ada 2 pelanggan tetap belum? Sudah ada 2 kolektor aktif belum? Ini Bapak Ibu. Jangan pernah di pikiran Anda itu ada bonus income. Kalau itu ada di pikiran hati Anda, maka saya pastikan Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun. Ya, saya ulangi. Ketika fokus Anda ke income, ke uang di bisnis jaringan, maka Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun. Mau modal 0 rupiah sekalipun, mau marketing plan-nya sekeren apapun, mau produknya sehebat apapun, Anda nggak akan kemana-mana. Anda cuma bisa bangun mitra baru, titik. Tapi Anda tidak akan pernah bisa bangun aset generasi 1 sampai 20. Yang Anda bisa bangun itu ya hanya mitra baru doang. Setelah itu ya Anda nggak bisa bangun aset itu nggak ada bisa. Generasi 1 ya, yang core leader aktif, elang sejati, ya generasi 2 elang sejati itu nggak pernah Anda bisa bangun. Kenapa? Karena Anda sendiri bukan elang sejati, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda elang sejati, pikiran Anda itu adalah aset, 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 aset. Yang ada di pikiran Anda itu bagaimana impian Anda itu terwujud. Bagaimana lantai 1 sampai lantai 20 segera jadi. Seperti seorang petani, seperti pengusaha yang bangun gedung lantai 1 sampai 20. Ya. Nah, yang ada di pikiran Anda, generasi 2 Anda, ya, generasi 2 Anda ini sudah ada 4 elang belum? Nah, ini Bapak Ibu yang ada di pikiran Anda itu ini. Ya, di generasi 3 Anda ya sudah ada 8 elang belum? Ya. Perkara nanti dapat bonus income itu nomor 2 juta. Alhamdulillah nanti dapat bonus dapat income. Ya, percuma Anda dapat bonus dapat income kalau generasi 1 Anda itu tidak ada 2 elang Bapak Ibu. Percuma, nggak ada artinya. Percuma Anda dapat income kalau generasi 2 Anda nggak ada 4 elang. Percuma Anda dapat bonus generasi 3 Anda nggak ada 8 elang. Nggak ada artinya. Anda tidak akan kemana-mana Bapak Ibu. Anda itu seperti bangun istana pasir di tepi pantai. Jadi kalau kena ombak ya roboh lagi, hancur lagi. Ya. Jadi makanya saran saya waktu di training hari Senin itu kan selalu bilang, mumpung Anda belum ketemu 5 masalah kan, ya sebelum Anda ketemu 5 masalah ini,
segera Anda bangun aset. Ya, mumpung Anda masih punya ya sumber income yang pertama ini, mungkin dari dagang jual kerja ini untuk sehari-hari. Ya, ini kan untuk sehari-hari. Misalkan Anda kerja, nah ini untuk sehari-hari. Nah, untuk impian yang mana? Ya ini di Cimo. Ya, nah Cimo ini untuk impian. Anda dagang, nah berarti dagang itu untuk sehari-hari. Nah, untuk impian apa? Anda bangun aset di Cimo. Ya, Anda jualan. Nah, jualan itu untuk sehari-hari. Nah, impian Anda itu Anda kejar di Cimo. Dengan cara apa? Bangun generasi 1, 2 elang, generasi 2, 4 elang, generasi 3, 8 elang, nanti generasi 4, 16, dan terusnya sampai generasi 20. Nah, jangan sampai nih, kalau Anda ketemu 5 masalah ini, aset Anda belum jadi. Ya, jangan sampai nih, ya. Ketika Anda ketemu 5 masalah ini, aset Anda belum jadi atau Anda belum bangun aset. 5 masalah ini apa Bapak Ibu? Kalau Anda sakit, kalau perusahaan Anda tutup, kalau hari ini PHK, kalau Anda hari ini kecelakaan tetap, atau Anda meninggal dunia, ya hati-hati loh Bapak Ibu. Kalau Anda sudah ketemu salah satu dari 5 masalah ini, maka wassalam, Anda nggak punya kesempatan bangun aset. Sampai kapanpun, Anda akan terus bekerja dan bekerja dan bekerja sampai Anda meninggal. Ya, kalau bangun aset ini, ya Anda kerja berapa lama sih Bapak Ibu? Ya, ya di Cimo ini kalau Anda betul-betul serius bekerja bangun aset, ya Anda jalankan sistem BBS itu kan Anda butuh waktu 10 sampai 12 bulan, maksimal 20 bulan. Nah, tapi kalau Anda bekerja untuk uang di sini, Anda akan bekerja selamanya. Anda akan bekerja selamanya sampai Anda meninggal. Kapan Anda berhenti bekerja cari uang? Ya, saat Anda meninggal. Ya, kapan Anda berhenti bekerja untuk uang? Ya, saat Anda meninggal baru Anda berhenti bekerja. Tapi kalau membangun aset itu perlakuannya, karakternya nggak sama bekerja untuk uang. Kalau di sini Anda nggak kerja selamanya, Bapak Ibu, bangun aset ini. Anda bekerja sampai aset Anda jadi. Kalau aset Anda sudah jadi, ya Anda nggak usah kerja. Gitu. Tidur sekalipun uang akan masuk rekening Anda loh ya. Kasar kata Anda tidur, uang tetap masuk rekening Anda. Kenapa? Karena Anda punya aset. Namanya generasi 1 sampai 20 elang sejati. Namanya pelanggan tetap generasi 1 sampai 20. Itu aset Anda. Sekalipun Anda tidur, selama Anda punya pelanggan tetap generasi 1 sampai 20, maka Anda tetap dapat income tiap bulan. Tapi jangan coba-coba di sini nih, Anda nggak kerja, ya Anda nggak dapat duit. Anda nggak dagang, ya nggak dapat duit. Anda nggak jualan, ya nggak dapat duit di sini. Ya makanya gimana coba dapat duit, ya Anda dagang tiap hari. Jualan tiap hari. Sampai kapan? Sampai Anda meninggal. Sampai Anda meninggal, Bapak Ibu. Nah, sekarang pilihan di tangan Anda. Nah, saran dari saya, sambil Anda dagang, sambil Anda jualan, sambil Anda kerja, Anda bangun aset, Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika aset Anda itu sudah menghasilkan income lebih besar dari dagang Anda, dari jualan Anda, dari kerja Anda, di situ pilihan. Apakah Anda akan berhenti kerja, apakah Anda berhenti jualan, dagang, itu pilihan, atau tetap dagang. Nah, jangan coba-coba Anda berhenti bekerja, berhenti jualan, berhenti dagang ketika income Anda di bisnis Cimo ini belum melebihi dari ya uang yang Anda peroleh dari dagang jualan kerja. Jangan. Tapi kalau nanti income Anda di Cimo ini sudah melebihi misalkan 2 atau 3 kali lipat dari dagangan jualan kerja Anda, nah di situ pilihan. Pilihan terserah Anda mau berhenti bekerja monggo. Ya, Anda mau fokus 100% di Cimo monggo, tapi selama aset ini belum menghasilkan income 2 atau 3 kali lipat lebih dari dagangan jualan kerja Anda, ya jangan. Ya sambil jalan aja gitu. Ya, untuk apa sih mengantisipasi kalau kena 5 masalah ini loh. Kalau nanti perusahaannya tutup, kalau Anda kena PHK, kalau Anda sakit keras,
yang menyebabkan nanti tidak bisa bekerja lagi kalau Anda kecelakaan tetap, apalagi kalau udah meninggal dunia. Ya kalau udah meninggal dunia ya nggak bisa kembali lagi, ya nggak akan bisa kalau namanya udah meninggal. Yang jadi masalah sih bukan yang meninggal, yang jadi masalah yang ditinggalkan. Yang meninggal ya meninggal gitu, yang ditinggalkan bagaimana? Apakah sudah siap dengan kebutuhan sehari-hari masa depan putra putri Anda gitu. Ya. Nah ini kalau Anda nggak benerin dari awal Bapak Ibu, begitu Anda join di Cimo, kalau ini nggak Anda benerin dari awal mindsetnya, cara pandang Anda, cara berpikir Anda dalam membangun bisnis jaringan, maka Anda nggak akan pernah berhasil. Kapan? Yaitu ketika fokus Anda bekerja untuk uang atau income atau bonus. Nah, ciri-cirinya apa sih orang yang di bisnis jaringan Cimo ini kalau fokusnya hari ini ke uang atau income? Ya, ciri-cirinya ada sebentar-bentar tuh nanyain bonus, income, tapi Anda nggak pernah mikirin generasi satu Anda ini sudah ada 2 lang belum? Generasi 2 Anda sudah ada 4 lang belum? Generasi 3 8 lang belum? Ketika Anda nggak pernah mikirin ini, pasti Anda mikirin ini, sebaliknya Anda akan mikirin uang. Padahal ya Anda nggak pernah maksimal gitu loh. Ya begitu-begitu aja cuma bangun mitra baru doang gitu. Ya. Nah, di sini yang terakhir yang saya jelaskan kepada Anda, untuk mengamankan aset, untuk memastikan Anda bisa membangun aset, di sini Anda harus bekerja dengan sistem. Ya, sistem apa sistem ini? Ini hukumnya wajib Bapak Ibu. Ya, jadi ciri orang yang bekerja membangun aset itu dia bekerja dengan sistem BBS tiap harinya. Ya, kapan dia tidak menjalankan sistem? Ketika ada 7 alasan yang dibolehkan oleh sistem. Yaitu apa? Ketika sakit, ada keluarga sakit atau meninggal, ada pekerjaan yang tidak ditinggalkan, kuotanya kecil, sinyalnya jelek, ada bencana alam. Baru dia hari ini tidak on sistem. Contohnya kayak malam hari ini. Ya, mungkin dia sakit, jadi tidak hadir malam hari ini. Tapi bukan berarti tidak on sistem. Kenapa? Karena sudah izin. Ya, lah kalau nggak izin terus nggak hadir, nah itu namanya tidak on sistem. Itu namanya bekerja untuk uang, itu namanya bekerja untuk bonus namanya. Ya, tapi kalau orang bekerja membangun aset, maka dia ngerti. Ya, ada aturan main di situ. Apa sistem? Ya, sistem mengatakan kalau Anda tidak hadir secara live, maka Anda harus izin. Ke siapa? Ke leader, mentor. Jangan sampai nggak ada kabar. Gitu. Ya. Jadi nggak saklek-saklek amat gitu loh Bapak Ibu. Misalkan harus hadir terus enggak gitu loh. Nah kalau Anda sakit masa harus dipaksa hadir? Masa kalau Anda ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan maka dipaksa harus hadir? Enggak juga kan. Kan ada rekamannya gitu. Kan Anda bisa lihat rekamannya. Ya, jadi ciri-ciri orang yang bekerja membangun aset pasti dia fokusnya bekerja dengan sistem dan dia tidak pernah mikirin bonus. Bonus itu nomor 2 sudah. Yang dipikirkan adalah generasi satu saya sudah jadi belum? Generasi 2 saya sudah jadi belum? Generasi 3 saya sudah jadi belum? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini cirinya apa ya? Tidak pakai sistem. Sudah mikirin uang, bonus, udah gitu tidak pakai sistem. Ya asal jalan. Asal jalan pakai aturan sendiri. Pakai cara sendiri yang disebut sebagai Superman. Jadi di sini tuh Anda jadi Superman. Ya, Superman. Nah, kalau di sini Anda jadi seperti ini. Ya. Nah, makanya di sini Bapak Ibu harus Anda pahamkan kepada semua tim Anda. Ya, jadi training malam hari ini, rekaman malam hari ini harus Anda kasih setiap orang yang jadi core leader aktif. Jadi setiap orang yang baru jadi core leader aktif, materi malam hari ini itu harus Anda wajibkan untuk dengar. Supaya ngerti cara pandangnya bangun season. Supaya ngerti fokusnya itu apa. Bekerja membangun aset atau bekerja untuk uang di sini.
Kalau Anda bekerja untuk uang, mending nggak usah DCMO. Anda mending dagang, jualan, atau kerja. Karena di bisnis jaringan itu bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja membangun aset. Tapi bukan berarti ketika Anda membangun aset, Anda nggak dapat bonus. Tetap aja dapat bonus. Tapi itu bukan menjadi sebuah prioritas. Bukan sesuatu yang harus Anda prioritaskan. Prioritasnya apa? Yang bangun generasi 1. Udah ada 2 elang belum? Generasi 2 udah 4 elang belum? Generasi 3 8 elang belum? Itu yang harus Anda pikirkan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu materi yang saya berikan malam hari ini. Ya, nanti Bapak Ibu untuk materi yang lebih detail lagi ada 4 rahasia besar, itu Anda lihat rekaman minggu kemarin. Ya. Dari sini Bapak Ibu harus betul-betul punya mindset yang benar. Ketika mindset Anda salah dari awal, kesananya salah semua. Sekalipun Anda punya impian, punya komitmen, Anda menjaga sistem, tapi mindset Anda salah, Anda bekerja untuk uang, Anda pikirin uang bonus income, maka Anda dipastikan semangat Anda makin lama makin turun, keyakinan Anda makin lama makin turun, ya kan? Ya, motivasi Anda makin lama makin turun, akhirnya ya Anda berhenti. Karena nggak bisa bangun jaringan Anda. Anda udah mentok di mitra baru. Mungkin Anda bisa ngajak 60 orang. Ya iya, namanya Superman. Superman itu bisa ngajak 50 Bapak Ibu. Bisa ngajak 60. Gampang Superman. Tapi Superman ini akan kehabisan tenaga ketika dia sudah ngomongin generasi 2, 3, sampai generasi 20. Habis tenaganya Bapak Ibu. Superman is dead. Superman masih mati di bisnis ini. Ya. Jadi kalau Anda jadi Superman, Anda pakai cara Anda sendiri, Anda memang bisa ngajak mitra baru banyak, memang. Tapi Anda pasti berhenti. 3 bulan, 5 bulan Anda nggak di bisnis ini. Dan saya pastikan dalam 1 tahun Anda sudah join 3 bisnis. Anda sudah gonta-ganti 3 bisnis jaringan. Bahkan bisa lebih. Dan kerjaan Anda itu ya begitu, bawa mitra baru, nanti berhenti lagi, bawa mitra baru, berhenti lagi, bawa mitra baru, berhenti lagi, nanti ngerecokin member sebelumnya, gitu, diujuk-ujukin, Anda ajak ke bisnis baru lagi, gitu terus sampai akhirnya Anda kecapean sendiri. Karena terlalu banyak perusahaan yang Anda joinin, gitu. Anda terlalu sering pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah jaringan. Yang itu yang membuat Anda akhirnya kecapean. Dan itu akan terjadi sampai Anda meninggal Bapak Ibu kayak gitu-gitu tuh. Ya. Jadi kalau Anda bekerja untuk uang, ya, Anda akan bekerja sampai meninggal. Ya. Kalau Anda nggak bekerja, Anda nggak dapat duit Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda bekerja untuk bonus, untuk income, untuk uang, kalau Anda nggak bekerja, ya Anda nggak dapat bonus gitu loh. Jadi itu tadi, kalau Anda nggak dagang, ya Anda nggak dapat duit. Anda nggak jualan, ya nggak dapat duit. Anda nggak kerja juga nggak dapat gaji gitu loh. Nah, sampai kapan itu? Ya sampai Anda pensiun. Sampai Anda pensiun. Setelah pensiun apa berhenti bekerja? Enggak, tetap aja bekerja Anda. Karena Anda nggak punya aset. Memang dikira kalau Anda pensiun terus Anda nggak bekerja, terus bisa 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 uang pensiun Anda bisa mengcover Anda sampai Anda sekian tahun, nggak bisa. Paling 2-3 tahun juga habis tuh uang pensiun. 5 tahun juga habis kalau Anda nggak ngerti caranya mengolahnya, habis juga itu uang pensiun. Ya, akhirnya apa ya? Anda bekerja lagi. Nah, pertanyaannya Anda mau bekerja sampai usia tua? Ya, apakah Anda masih mau bekerja sampai usia tua Anda? Nah, pertanyaannya kan itu. Nah, kalau Anda nggak mau Anda bekerja seperti itu, ya dari sekarang bangun aset gitu loh. Nah, kalau membangun aset di pikiran Anda itu hanya sistem. Pikiran Anda itu hanya sistem. Bukan cara Anda, tapi caranya sistem. Caranya sistem itu apa ya? Mulai surat pernyataan bermaterai sampai Facebook berbayar. Itu sistem namanya. Ya, jadi itu yang harus Anda perhatikan Bapak Ibu. Jadi saya mengingatkan sekali lagi kepada Anda, ya bagaimana caranya untuk betul-betul mudah melakukan bisnis ini, maka Anda harus punya mindset yang benar. Harus punya cara pandang yang benar, cara berpikir yang benar terhadap bisnis jaringan. Jangan disamain bisnis jaringan itu dengan dagang.
Beda karakter Bapak Ibu. Bisnis jaringan ya bisnis jaringan, bukan dagang. Bisnis jaringan bukan jualan. Bisnis jaringan bukan Anda kerja. Jangan disamain. Kalau Anda dagang ya memang Anda dapat duit, begitu laku. Kalau Anda kerja ya nanti dapat gaji. Kalau Anda memang sudah kerja sebulan atau gajiannya mingguannya, Anda kerja seminggu dapat gaji. Nah, bisnis jaringan itu nggak begitu Bapak Ibu. Bisnis jaringan itu sekali lagi mindset Anda itu seperti pengusaha bangun gedung lantai 1 sampai 20. Sebelum jadi 20 lantai nggak pernah mikirin income. Seperti petani ngolah sawah dulu, nanam bibit dulu, nyirami bibitnya, pupuk bibitnya, terus jaga ngerawat pupuk sampai sekian bulan baru panen. Nah, itu jangan sampai Anda baru baca terus ngomongin bikin panen, nggak ada ceritanya, diketawain orang. Masa baru baca bikin panen? Ya, masa baru nanam terus bikin panen? Kan nggak ada ceritanya baru nanam bikin panen. Nah, kalau Anda begitu ya mending Anda jadi karyawan yang nanam 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 bibit. Kan ada itu karyawan apa, kalau di desa itu ya kalau mau tandur itu kan manggil tetangganya untuk dibayar. Nah, itu namanya Anda bekerja untuk uang dari pagi sampai siang dapat 50.000, dapat 100.000. Nah, sekarang Anda mau jadi petaninya atau orang yang dimintain untuk nanam nanam bibit padi itu gitu. Ya, kalau petani ya fokusnya apa ya, ngolah sawah, nanam bibit padi, nyirami bibit padi, mupuk sampai sekian bulan baru panen. Lah kalau Anda jadi yang tetangganya tadi yang diminta tolong untuk bantuin nanam, ya Anda dapat duit memang. Tapi panennya buat siapa? Ya panennya buat petani, bukan buat Anda. Anda kan cuma dimintain tolong bantu nanam doang, bantu nyirami doang, bantu mupuk doang. Nah, panennya tetap buat petani, bukan buat Anda. Anda kan sudah dikasih duit. Ketika Anda sudah bekerja dari pagi sampai sore dikasih duit Anda. Nah, itu bedanya, itu beda karakter antara petani sama Anda dimintain tolong untuk nanam bibit. Nah, sekarang posisi Anda mau yang mana? Mau petaninya atau tetangga tadi yang dimintain tolong nanam bibit? Sama kayak ini. Nah, Anda di bisnis jaringan, jangan sampai karakter Anda itu seperti orang dagang, karakter orang jualan, karakter orang bekerja. Karakter orang dagang itu apa? Ya kalau laku dapat duit. Bukalapak ada yang laku dapat duit. Ya, buka apa? Buka rombong nasi goreng, bakso, ada yang beli nasi goreng dapat duit. Nah, itu namanya Anda bekerja untuk uang. Ya, buka toko, ada beli dapat duit. Atau Anda kerja dari pagi sampai sore selama seminggu, sebulan dapat gaji. Nah, itu kerja. Nah, kalau di sini jangan disamain kayak gitu Bapak Ibu di bisnis jaringan. Maka saya katakan tadi, bisnis jaringan itu jangan dipakai untuk sehari-hari. Nggak bisa Bapak Ibu. Lebih baik kalau dari sehari-hari Anda sambil bangun bisnis jaringan, Anda jualan, Anda dagang, atau Anda kerja. Jangan 100% di bisnis jaringan Bapak Ibu. Anda kalau 100% jaringan, wah masalah nanti sehari-hari Anda. Ya, karena di sini Anda bangun aset fokusnya, bukan bangun uang, bangun income. Nah, bukan bekerja untuk income, tapi bekerja bangun aset. Jadi IMO ini itu tujuannya untuk membangun atau apa, untuk mewujudkan impian Anda. Apa impian Anda? Mau punya rumah sendiri, mau berangkatkan haji, untuk itu mewujudkan itu dulu. Ya. Tapi kabar gembiranya nih, ketika Anda proses membangun generasi 1 sampai 20 tetap dapat bonus. Ya, tetap dapat income gitu loh. Tapi itu bukan jadi prioritas. Sekali lagi. Yang ada di pikiran hati action Anda tetap bagaimana generasi 1 saya ada 2 elang, generasi 2 saya ada 4 elang, generasi 3 ada 8 elang. Caranya gimana? Sayanya harus jadi elang dulu. Gimana saya jadi elang? Ya saya jalankan sistem BBS. Baru saya jadi elang. Kalau saya jadi elang, maka saya akan bisa membangun elang-elang di bawah saya. Nah, kalau Anda nggak jadi elang, gimana Anda bisa bangun elang di bawah Anda? Nggak akan mungkin bisa. Ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini kepada Anda. Sekali lagi, kalau Anda punya core leader baru, rekaman malam hari ini
wajib Anda suruh dengar. Supaya mindset dari awal itu nggak salah. Ya, sekali lagi saya ulangi, kalau Anda punya core leader baru jadi core leader, rekaman malam hari ini itu wajib Anda suruh dengerin. Kalau enggak, kesananya akan berantakan nanti. Karena sekalipun punya impian, sekalipun komitmen, sekalipun jalankan sistem, kalau pikirannya duit melulu, income bonus, ya selesai juga. Nggak akan bertahan lama. Paling 3 bulan, 5 bulan selesai. Nggak akan ada di Jimu. Ya. Oke, terima kasih. Kalau ada yang belum jelas, nanti Anda bisa konsultasi ke WhatsApp saya atau ke WhatsApp leader Anda. Dan terakhir, ini informasi, Bapak Ibu, kalau ada transaksi PPOB yang bermasalah, itu komplainnya maksimal 6 hari, ya Bapak Ibu. Tolong kasih tahu semua member Anda ya. Jadi kalau Anda misalkan ngisi pulsa kok nggak masuk, padahal transaksi sukses. Nah itu Anda komplain jangan lebih dari 6 hari. Kalau lebih dari 6 hari, itu sistem sudah nggak kebaca. Transaksi Anda itu sudah nggak kebaca oleh sistem, Bapak Ibu. Ya, tolong ini ingatkan kepada semua member Anda. Jadi kalau ada transaksi yang bermasalah di PPOB, di travel, atau dimanapun itu, jangan lebih dari 6 hari. Kalau bisa 1 kali 24 jam, itu langsung hubungin CS PPOB, CS Travel, CS Cimo. Jangan ditunda-tunda, malah nanti ribet. Ya, nah ini tolong betul-betul diperhatikan ya, supaya nanti tidak ada seperti kayak member yang tadi siang konsultasi ke saya ya, transaksi tanggal 20, nah ini sudah Mei coba ya, 20 berapa hari ini sudah tanggal Mei aja sudah tanggal 2 ya. Nah, ya akhirnya apa ya transaksi yang lebih dari 6 hari ya sekali lagi sistem nggak bisa ngelacak gitu. Ya jangan sampai lebih dari 6 hari ya, sekali lagi ya, kalau ada transaksi apapun PPOB, travel dan sebagainya, sebaiknya maksimal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, jangan lebih dari 6 hari ya. Terus buat Anda semuanya, be brothers, be yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.